Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi kesibukan di Wana Wisata Bukit Rosowulan di bagian dapur. Bu, ini acara apa, Bu? Lagi mau sawalan dari Semarang, Mas. Oh, ada tamu dari Semarang ya. Betul. Mereka mau bersawalan di Bukit Rosowulan ya. Ya, benar, dari rombongan BMT Semarang. Apa itu BMT? Oke, Bu, ini menunya apa, Bu? Kita mempersiapkan menu apa ini? Iya, ingkung, ada sayur lombok hijau, bacem tahu tempe, Oh, sama pokoknya makanan desa ya, desa ya. makanan desa. Sip. Daun pepaya. Nggak pahit, dijamin enak. Oke, kita lihat apa aja barang-barang yang dipersiapkan di sini. Iya, Jos. Nah, ini ingkung ya. Oke, ingkung. Ingkung pasangannya nasi uduk yo. Iya, siap. Sip. Tiga. Kita teknik masaknya masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar, tungku, pakai dandang. Apa itu dandang? Dandang itu yang buat masak nasi. Sampean ngopo iki? Masak nasi. Oh, masak nasi. Goreng. Oke, saya goreng. Ini lagi goreng apa, Mbak? Telur. Ini ayam, ini telur. Telur. Oke. Lauk. Udah berapa telur yang digoreng tuh? 2 kilo. Ini hasilnya. Masya Allah. Mantap. Ini satu ini buat satu orang itu. Ya enggak lah. Nanti diiris-iris. Iya. Oke, siap. Dipotong. Apa mana iki? Nah, ini cara nanak nasinya pakai dandang ya tadi ya? Iya dong. Nih Menanak nasi dengan udah mau dandang. matang. Masya Allah. Luar biasa. Aku urung sarapan nih. Ya, nanti dong. Nanti kalau udah mateng. Siap. Ini ingkung juga ini masih dimasak ini. Iya, masih satu. Oh, masih satu ingkungnya. Berarti ingkungnya ada tiga potong ayam kampung. Ini sayur. Sayur nopo, Mbak? Sayur lombok. Sayur lombok. Lombok hijau. Ini sama saya. Oh. Woi. Sama saya. Iya, Bu. Sedang apa, Bu? Ini Bu Sri. mau bikin tempat es dawet Es dawet. untuk Oh. penyajian nanti bersama-sama makan. Orang-orang pada nggak tahu, Bu, es dawet itu apa? Cendol es taunya. cendol. Nah, Ya, cendol. Cendol sama es dawet sama. Oke. Ini nanti Iya, biar siap. bagus. Ya, nanti kita Nah, lihat. Oh, Mas Jino, sedang apa ini, Mas? Mempersiapkan apa ini? Teh ya? Teh. Oh, nah, kalau ini teh buat kita-kita nih. Sip. Ini adalah menu-menunya, sambal goreng, tempe bacem dan tahu bacem. Ayo, siapa yang suka? Ini adalah makanan favorit saya ini. Ayam goreng. Wow, sambalnya mantap, Bro. Ini kedatangan tamu jam berapa ini nanti, Mbak? Jam 11. 11. Oh, jam 11. Semarang jam 6 tadi pagi. Berapa bus? 2 bus. Oh, 2 bus. Iya. Sip. Wah, melon. Melon apa ini? Melon. Melonnya gede-gede banget. Semangka apa melon? Semangka sama melon ngono. Ya, Mas. Oke, ini bagian persiapan. Gimana? Di luar gerabah persiapan. Untuk Persiapan? tempat mandi. Oh ya, Untuk kita lihat tempat coba. penyajian. Oh, ini Bu Sri. Ya. Sedang ngapain, Bu? Ini bikin garnish buat tempat menu. Oh iya, buat menu ya. Nah, tempat menu. Biar menarik. Menarik perhatian, biar betah di sini ya. Ya. Alhamdulillah. Ya.
Oke pemirsa, nanti kita lanjut lagi vlog yang di acara inti. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam Mas. Ya, ini di Bukit Rosowulan ya Pak ya. Betul Mas. Sedang melakukan kegiatan ini Pak. Ya, ini kebetulan saja kita kedatangan tamu dari keluarga Semarang. Semarang Pak? Iya, tepatnya dari Banyumane. Ini dari lingkungan RT. Oh iya Pak. Dengan jumlah peserta 120 orang ini. Masya Allah, luar biasa. Ini berarti kita mengenalkan destinasi wisata di Bukit Rosowulan ya Pak ya. Betul sekali. Jadi apa yang kami sajikan saat ini, apa yang ada di Bukit Rosowulan termasuk personel kegiatannya. Masya Allah. Ya. Lantas ini apa spot-spot apa saja yang dihadirkan oleh Bukit Rosowulan ini Pak? Spotnya ada spot utama itu yang ada ikonnya patung Rosowulan. Ya. Di situ ada kolamnya. Kemudian sebelah utaranya itu ada jembatan Bayu Segoro. Iya Pak. Nah, kemudian ada lagi spot foto apa itu namanya? Alah, Gerbang Cinta. Iya. Kemudian Ya nanti kita bisa di apa bisa tunjukkan diedukasi ya. lah. Iya iya Pak. Beberapa. Dan juga ada wisata edukasi ya Mas. Iya Pak. Nah, kebetulan di sini kan juga ada apa itu alat untuk mendeteksi gempa bumi. Masya Allah. Oh Nah, iya iya iya. Jadi itu bisa untuk wisata edukasi, untuk pembelajaran. Iya. Dan masih banyak lahan-lahan untuk perkemahan, bumi perkemahan juga ada. Iya iya. Untuk olahraga budayanya, Off-road juga Pak ya. panahan ada, olahraga off-road juga ada. Iya Pak. Masya Allah. Ini udah datang Pak tamu-tamunya Pak. Monggo silakan ya Pak. Nanti bisa disambung Mas. Oke siap 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 siap. Ya ya ya.
Ibu, dan kami ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, yang mana Bapak Ibu telah berkenan hadir di tempat wisata kami ini. Untuk itu kami persilahkan untuk bisa menikmati, melihat apa yang ada di Bukit Rosowulan ini, dengan harapan setelah Bapak Ibu menikmati situasi, kondisi, suasana yang ada di wilayah ini, bisa menambah kegembiraan, kebahagiaan bagi Bapak Ibu yang pada saat ini bertujuan untuk mengadakan berwisata bersama rame-rame, guyub rukun, untuk merefresh kembali tenaga pikiran kita yang selama ini kita peras untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing, dan khususnya untuk hari ini kita refreshing untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah kita laksanakan kemarin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menikmati suasana yang ada di bukit sana. Di sana ada beberapa spot foto untuk selfie-selfie yang nantinya bisa untuk oleh-oleh Bapak Ibu pulang dari berwisata. Namun demikian, tentunya apa yang kami sajikan di wisata Bukit Rosowulan ini masih banyak hal yang terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu mohon sangatlah dihormati masukan, kritik, saran, pendapat bisa disampaikan kepada kami sehingga bisa kami buat acuan untuk mengembangkan wisata ini yang ke depan bisa menjadi wisata yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sementara memang kehadiran Bapak Ibu kami mempersatukan di lokasi ini, di lapangan ini. Harapan kami Bapak Ibu bisa berbicara tentang oh gitu ya. Kenapa kita membuat wisata Bukit Rosowulan? Itu ada makna dari sejarah. Jadi zaman tiba-tiba dulu di sini itu anak Adipati Tuban, yang Adipati Tuban yang namanya si Rosowulan dengan Raden Said. Itu kan waktu itu Adipati Tuban itu marah dengan Raden Said, karena Raden Said selalu mengambil barang-barang diberikan orang lain. Nah, waktu itu daripada Adipati Tuban itu kan kerjasama dengan Walandi. Berarti itu kan ya. Akhirnya si Raden Said disuruh pergi dari Adipaten Tuban. Terus dia pergi, ketemu sama si Rosowulan adiknya, bilang pokoknya nanti yang menjadi meneruskan kedudukannya Romo itu si Rosowulan. Kemudian Rosowulan begini, lah Raden Said mau kemana? Saya mau pergi. Nah, saya ikut, ceritanya saya ikut, Rosowulan ikut. Ya, akhirnya istilahnya ketiduran, terus si Rosowulan ditinggal oleh si Raden Said. Begitu Raden Said pergi, Rosowulan bangun. Gimana ini? Nah, akhirnya dia matur sama romonya Adipati Tuban bahwa saya mau mencari Mas Raden Said. Nah, akhirnya Rosowulan juga pergi. Nah, waktu itu Rosowulan itu akhirnya di hutan itu kan ada kidang perangkas, ngikuti gerak-gerik kidang itu tadi. Jadi kidang itu makan buah-buahan, makan saya ikut hal itu. Jadi dia itu bergabung itu. Nah, Raden Said, dia pergi. Nah, kemudian Rosowulan itu sampai di dusun turunan.
Di sana kan ada sendang beji, Pak. Di sana. Iya. Iya di itu. Oh, pondok yang itu. Disitulah ada air namanya sendang beji. Akhirnya Rasulullah tahu airnya itu kok jernih, dia mandi di situ. Nah kebetulan di atas sendang itu si Syekh Maulana Mahribi itu tokoh ngalong. Oh iya. Syekh Maulana Mahribi waktu negara agama, Pak. Tokoh ngalong. Akhirnya si Syekh Maulana Mahribi tahu Rasulullah itu kok indah sekali kan gitu. Iya, Pak. Itu indah sekali. Akhirnya si Syekh Maulana Mahribi itu biasanya jatuh cinta lah itu. Sampai dia itu daun yang dipegang itu jatuh di tempat sendang itu tadi, karena untuk mandi si Rasulullah daunnya dimakan, soalnya dia kan ngikuti si kidang. Nah ternyata daun itu istilahnya ada apa ya Pak, ada air maninya si Syekh Maulana Mahribi, dimakan hamil itu tuh Pak. Nah lahirnya sih dia melahirkan anak, terus si Rasulullah pergi, jadi anak ditinggal di bawah Syekh Maulana Mahribi. Dia pergi dari sendang itu karena ke Bantul, Pak, ke Bantul sana. Akhirnya di Bantul itu dia berpikir gini, saya tuh punya anak kecil kok saya tinggal. Pikirannya mendat-mentul jadi kota Bantul itu kan. Nah, iya, Pak. Terus dia kesini lah, balik ke sini. Di situ ada hutan rayung. Itu karena dulu pikirnya burung, Pak. Dinamakan hutan rayung. Terus ke jalan lagi ke timur. Di sini ada hutan kluweh namanya. Karena dia lapar, luweh, dia pegang batu, ambil batu, di bawah batu itu airnya Pak, ada airnya diminum. Akhirnya di situ hutan luweh. Karena luweh ya, karena luweh. Bukan, karena bukan. Jadi itu kayak apa ya, air mengalir gitu. Nah, terus dia pergi lagi ke timur, naik ke sini Pak. Di wisata ini. Makanya ini si Rasulullah ini, si patungnya Rasulullah. Jadi Rasulullah duduk di sini lah. Akhirnya masyarakat banyak, terus mari kita membuat wisata, kemudian hari bila mana nanti masyarakatnya itu bisa berkembang. Karena apa? Kalau masyarakat bertani Pak, di sini sudah banyak kerakar panjang. Akhirnya nggak kebagian. Akhirnya punya program membuat wisata kerak panjang. Semua tanaman itu dirusak oleh kerak panjang. Bukan dirusak, dimakan. Bukan, ya dimakan, ya dirusak, dimakan. Akhirnya petani itu nggak kebagian Pak. Timbullah tokoh-tokoh warga masyarakat. Ayo kita membuat wisata. Terus gimana wisatanya? Wisatanya dinamakan wisata Bukit Rasulullah. Nah kebetulan di perbukitan Pak. Terus akhirnya membuat patung si Rasulullah ini. Meninggalnya Rasulullah gimana? Nah ini gini Pak. Jadi menurut cerita simbah-simbah dulu, jadi Rasulullah ini, jadi saya nggak berani ke sana. Ke sana Pak, ke patung gitu. Jadi ini duduk di sini, akhirnya dia pergi di sana. Itu cerita daripada pengelola wisata Bukit Rasulullah. Tapi ini petilasan. Iya, petilasannya di Sendang sana Pak. Sendang itu, sendang yang di kampung di tengah dusun. Yang ada sendangnya itu Pak. Nah, itu terlihat kayu-kayu besarnya itu. Kayu besar itu. Kemudian si anak si Rasulullah dengan si Syekh Maulana Mahribi, dia jadi anaknya itu cewek atau cowok? Cowok. Oh, cowok. Nah, kebetulan di sini ada Rondo Tarup. Rondo Tarup anaknya meninggal, Pak. Meninggal, dimakamkan. Lah yang namanya Rondo Tarup yang bagaimana? Yang di sini ada orang namanya Rondo Tarup. Oh, namanya Rondo Tarup. Itu Pak, karena si Syekh Maulana Mahribi itu berpikirnya kalau orang dulu kan sakti, Pak. Nah, ini lebih baik anak ini saya taruh di makamnya anaknya si Rondo Tarup. Nah, kemudian Rondo Tarup waktu tidur bermimpi, kenapa saya harus ke makam anak saya? Nah, disitulah itu ada bayi itu si Kidang Trangkas namanya, Kidang Trangkas. Nah, di situ Pak, anak itu dibawa pulang, dibawa ke dusun turunan.
terus membuat Pak, membuat apa ya, membuat nasi gurih, membuat nasi gurih sama ayam, bancaan lah gitulah. Bancaan lah, makanya di sini kalau misalnya ada kegiatan itu ya namanya nasi gurih dengan ingkung. tadi. Nah, kemudian si Kidang Trangkas dimong si Rondo Tarup, akhirnya Kidang Trangkas itu pergi Lelono juga. Lah, kenapa bisa mendapat si nama si Joko Tarup? Itu di daerah sana Pak, di daerah Giripurwo kebetulan ada orang punya kajat. Nah, orang punya kajat itu dia bergabung. Digabung rewang Pak, rewang orang kajat itu loh Pak. Ikut kerja lah. Akhirnya dengan masyarakat situ, kok ini orang ini kok aneh dan orangnya juga memang bagus, ganteng. Sekarang ini karena siapa namanya kan gitu. Akhirnya daripada Kidang Trangkas lebih baik si Joko Tarup karena ikut tarup. Dia putar-putar balik toh Pak. Itu jatuh di situ lagi di Sendang Beji. Di situ ada 5 widodari itu ya ada Nawang Wulan, ada. Akhirnya pakaiannya si Nawang Wulan itu diambil oleh Joko Tarup. Nah, diambil yang lainnya, yang widodari lainnya bisa kabur, dia nggak bisa. Nah, gini Pak. Terus ditanya, kenapa kok sampean nangis-nangis, pakaian saya nggak ada. Udah tak pinjami pakaian si punya Joko Tarup. Dipinjami, ayo kita cari bersama-sama. Tidak ketemu Pak. Karena memang pakaian itu dimasukkan di tumpukan pari dengan si Joko Tarup. Memang dia sengaja. Ya, nah begitu tidak ketemu Pak, ya sudah. Sekarang jadi suami istri. Akhirnya beranak satu si Nawang Wulan. Nawang Wulan beranak Nawang Sih. Tuh, lah beranak itu tadi dia kan nanti membuat nasi dulu kan pakai kukusan itu Pak. Kukusan dari satu pari satu uli Pak. Uli ya satu batang itu. Nanti jangan dibuka. Kalau saya sudah dari Sendang nanti dibuka baru makan bareng-bareng. Lah si Joko Tarup dibuka Pak. Opo iki kok ibaratnya iki kok ora untuk dibuka apa? Nah ternyata itu kan ya akhirnya tidak makan, tidak masak Pak kali itu. Nah si istrinya datang di Nawang Wulan. Oh lah laki-laki itu memang tidak bisa dipercaya. Itu Pak. Akhirnya Nawang Wulan minta dibuatkan lesong Pak. Ini lesong atau duplak apa itu? Pokoknya yang bunder itu kecil itu. Itu itu yang kecil. Bukan lesong yang panjang. Yang kecil. Lumpang Pak. Lumpang. Terus dibuatkan tiap mau masak nasi ditumbuk. Lama kelamaan tumpukan pari itu habis, akhirnya ketemu Pak si pakaiannya si lah dia diambil, dia pergi. Itu cerita awalnya itu begitu itu dari simbah-simbah dulu. Makanya begini Pak, Sewu di dusun turunan ini kayaknya walaupun beda turunan sebelah sana ini. Oh ini iya, yang itu kan dusun itu turunan. Kenapa kok ada nama dusun turunan? Karena di dusun turunan di Sendang Beji untuk melahirkan si Joko Tarup tadi. Waktu si Syekh Molono Maribi dengan si Rasa Wulan melahirkan anak, makanya turunannya gitu jadi dusun turunan. Itu Pak. Jadi ini memang dusun turunan itu ada sejarah Pak. Dari simbah-simbah zaman dulu Pak. Terus kami itu mengarah ke pemasaran. Bagaimana kita termasuk saya menghadirkan Bapak di wilayah ini. Maksud saya supaya nanti sesuai dengan harapan misi kita, saya melayani wisata dan saya membuat supaya ya wisata itu paling tidak itu ya suka. Akhirnya bisa nanti bersambung Pak. Mungkin Bapak di sana di Semarang ada teman, di sana aja. Saya mohon Pak dengan ikhlas hati untuk menyambung pemasaran kita. Nanti mudah-mudahan kalau di teman Bapak di sana ada sejarah. Ini kalau bukunya baru rencana ya baru cetak ya sudah disusun sehingga nanti harapan kita
harapan pengelola nanti bapak-bapak yang masih berpikir itu tahu kan, tahu sejarahnya. Itu Pak, demikian untuk pembicaraan bersama Bapak. Mungkin kurang lebihnya banyak hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai, dan Bapak dari tempat ini nanti kalau melanjutkan untuk berwisata dari sini sampai tujuan dengan selamat. Dengan selamat sampai tujuan. Itu Pak. Terima kasih Pak. Saya sebagai wakil dari Rombongan. Iya. Terima kasih Iya. atas sambutannya, begitu datang disambut dengan itu ya, Ya, kesenian tradisi kesenian ya, ya. kesenian unyil Pak. Mudah-mudahan juga dengan kehadiran saya, insya Allah Iya, akan kita sebarkan ke wilayah bawah atau Amin. di luar, wilayah Amin. Amin Pak. termasuk nanti mudah-mudahan kalau memang sudah jadi cetakannya Iya Pak. ya nanti bisa disebarkan melalui. Amin, siap, Sekarang kan melalui siap Pak, Iya, siap. iya. Nanti ada teman-teman yang mungkin semua ada teman-teman keluarga Semarang banyak Pak di sini yang di sana. Terima kasih. Ya, Masih Mbak Bulan kan kita. Mbak Bulan. Itu Mbak Bulan. Mbak, woi. Sing apik ki malah ning kene iki lho. Ya hiburan kabeh ya. Ah, bro. Sana dari satu itu kan ada apa ya, ada lapangan untuk apa ya, benar-benar sudah bagian karena makan oleh kera panjang, banyak kera panjang, banyak Pak, luar biasa. Nah akhirnya punya ide kita menarik membuat wisata yang nantinya akhirnya menjadikan warga bisa kampung itu Pak. Bagus itu.
Boleh, boleh. Jadi dulu itu udah mau ada yang anu, tapi tempatnya kan bukit enak aja dari sini.